Anda kembali di Breaking News Metro TV pemirsa. Kali ini bersama saya Maria Lizia Hasni. RSUD Sayang kembali menerima pasien korban gempa bumi Cianjur. Sebelumnya tempat ini sempat ditutup karena over kapasitas. Meski demikian perawatan mayoritas dilakukan di halaman luar gedung untuk alasan keamanan. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis MGN Valeri Budianto. Valeri, berapa total pasien yang dirawat di RSUD Sayang hingga saat ini? Baik Maria, data terbaru yang kami dapatkan total ada sebanyak 86 pasien yang masih dirawat di RSUD Sayang, di mana sementara jumlah pasien yang ini secara kumulatif masih bisa berubah-ubah karena terhitung sejak hari Senin 21 November 2022 hingga hari ini hari Rabu, total secara kumulatif pasien ada sebanyak 566 pasien, di mana angka ini masih terus bisa berubah Maria karena memang begitu banyaknya pasien yang baru berdatangan maupun dipulangkan. Bagi pasien yang dipulangkan ini karena pasien ini mengalami luka ringan begitu sehingga memang tidak memerlukan perawatan yang begitu panjang dan sudah diperbolehkan untuk kembali pulang ke rumah. Untuk pasien meninggal dunia tercatat ada 112 korban, di mana angka ini bertambah 4 korban sejak kemarin karena hingga kemarin malam korban meninggal dunia di RSUD Sayang ini berjumlah 108 korban. Kemudian dari 112 korban meninggal mayoritas sudah diserahkan pada pihak keluarga dan data terkini masih ada 5 korban meninggal yang berada di sini dan masih menunggu dijemput oleh pihak keluarga. Bisa dilihat Maria bahwa kemarin sebenarnya RSUD Sayang ini sempat ditutup sementara karena over kapasitas hingga kemarin kami hanya melihat ambulans yang lalu lalang di depan namun tidak ada yang masuk ke dalam RSUD Sayang. Namun sejak pukul 12 yang kemarin hingga hari ini RSUD Sayang sudah kembali menerima pasien dan bisa dilihat ini adalah poliklinik yang baru saja dibangun oleh pihak rumah sakit dan ini bukanlah poliklinik untuk merawat korban gempa melainkan ini mengindikasikan bahwa rumah sakit ini sudah kembali berjalan. Total ada 8 poliklinik yang berada di sini. Yang pertama ada poliklinik anak dan poliklinik rawat jalan, di mana di dalam poliklinik rawat jalan ini ada poliklinik kebidanan dan kandungan, kemudian ada poliklinik bedah, poliklinik jiwa, poliklinik untuk penyakit dalam, poliklinik syaraf, dan poliklinik jantung. Berikut kita lihat di layar kaca Anda, ada poliklinik yang mulai beraktivitas, kemudian juga di luar poliklinik ini sudah mulai disediakan ruang tunggu bagi pasien, dan di sini sudah ada banyak pasien yang berkonsultasi begitu, kemudian juga sudah disertai dengan dokter maupun perawat dari RSUD Sayang. Kemudian Maria, selain memang dibangun poliklinik ini, juga di depan kita melihat banyak bantuan yang baru saja hadir di sini, yaitu ada tambahan dari tenda-tenda makanan, kemudian juga ada tambahan dari tenda-tenda minuman. Ini memang dilakukan agar bukan hanya korban yang mendapatkan bantuan berupa makanan, melainkan juga tenaga medis, relawan yang bekerja di sini Maria, sehingga mereka tidak kelelahan dan tetap dapat memberikan perawatan yang optimal bagi korban-korban gempa. Kemudian Maria, perawatan di sini terbagi dalam 3 titik perawatan, di mana untuk perawatan utama ini berada di ruangan IGD. IGD ini merupakan bagian dalam rumah sakit yang sebelumnya memang sempat ditutup, namun sekarang sudah kembali dibuka begitu karena memang semua mobil ambulans yang berdatangan ke sini ini mereka semua akan berhenti di depan mobil di depan ruangan IGD maksud kami. Kemudian untuk zona kedua adalah titik yang berada dalam tenda-tenda yang berada di halaman depan RSUD, di mana di halaman depan RSUD ini sudah banyak tenda-tenda dari BPI, dari PMI, BNPB dan juga Kemensos. Maria, kita baru saja melihat kehadiran dari Bupati Cianjur, Herman Suherman. Selamat pagi, Pak Herman. Saya dari Metro TV, Pak, ingin bertanya apa yang ingin ditinjau hari ini, Pak? Jadi hari ini Pak Menko Maritim mau datang ke sini ya, dan akan saya dampingi. Dan saya baru saja selesai rapat koordinasi dengan para kepala desa, Babinsa, Babinkaptimas, para camat, Pak Kapolsek dan Ramil, dan juga dengan para pimpinan yang menangani bencana alam dalam rangka menangani. Sampai hari ini masih ada warga masyarakat yang belum menerima bantuan, dan insya Allah hari ini kita akan sisir semuanya. Tentunya informasi dari mereka yang saya butuhkan gitu.
Karena tanpa ada komunikasi, tanpa ada informasi, kita sulit. Alhamdulillah bantuan-bantuan sudah ada, kita tinggal pendistribusiannya. Apa saja bantuan-bantuan Pak yang sudah diberikan maupun yang akan diberikan ke depannya? Bantuan terutama untuk makanan sekarang. Dan juga bantuan untuk tenda-tenda darurat. Tenda darurat juga sudah mulai dikirimkan dan juga sekarang juga masih ada stok. Sehingga kemarin warga masyarakat masih menggunakan tenda-tenda apa adanya gitu ya. Nah sekarang kita harus diganti dengan tenda-tenda yang layak. Bagaimana dengan proses evakuasi Pak? Apakah Tadi dari tim Basarnas hari ini sedang berlanjut terus evakuasi yang hampir 151 orang belum ditemukan. Terus kita lanjutkan. Jadi prioritas kita evakuasi dulu sekarang. Di samping juga prioritas keduanya adalah memberi bahan makanan untuk warga masyarakat. Ya. Terima kasih banyak Pak Heru. Rumah warga banyak yang hancur Pak. Ini juga banyak warga yang memilih tetap untuk dirawat di sini karena nggak bisa kembali ke rumahnya. Ini bantuan dari pemerintah daerah. Tadi sudah dibahas. Iya, untuk memastikan agar rumahnya dibangun dengan cepat sehingga warga bisa kembali ke rumah. Dan saya kemarin Pak Presiden langsung datang ke Cianjur. Ya. Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa rumah-rumah akan kita bantu. Khusus untuk rumahnya yang rusak berat, Bapak Presiden akan memberikan 50 juta. Untuk yang sedang 25 juta, yang ringan 10 juta. Tadi sudah kita rapatkan oleh relawan-relawan dengan Kementerian PUPR ya, dan juga dengan BNPB kita rapatkan untuk menentukan mana yang ringan, mana yang sedang, dan mana yang berat. Tentunya juga menghadirkan para kepala desa, menghadirkan Babinsa, Babikaptimas, Camat, Kapolsek, dan Ramil supaya kita bekerja semua, termasuk para mahasiswa kita libatkan. Kita ingin Pak Presiden kemarin menyampaikan 3 hari harus selesai pendataan. Sehingga mudah-mudahan setelah selesai akan dibangun. Dibangunnya bisa oleh TNI, boleh TNI Polri, juga boleh oleh rekanan yang sudah biasa. Artinya uang sekitar 25 juta, 10 juta, dan 50 juta itu yang diberikan untuk semuanya membangun, bukan uang tunai yang diberikan ke keluarga. Bukan, kemudian untuk membangun. Untuk membangun. Siap. Karena membangunnya ini ada teknis-teknisnya. Teknis-teknisnya karena dikhawatirkan nanti ke depan ada bencana alam lagi. Karena disampaikan juga bahwa bencana alam itu 20 tahunan. Iya. Sehingga desain sekarang itu harus tahan gempa. Tahan gempa itu kan ada teknis-teknisnya, nggak semua orang bisa melaksanakan. Tentunya pemerintah menunjuk TNI Polri atau juga dari kontraktor yang sudah terbiasa. Sehingga nanti hasilnya bagus. Siap. Dan juga untuk masyarakat yang punya uang lebih, kalau rumahnya ingin diperbesar ya silakan saja. Cuma dari pemerintah plafonnya 50 juta per rumah untuk yang rehab. Oke ya. Kedepannya Pak ada pemetaan daerah rawan bencana terutama kan di Kabupaten Cianjur ya. Tadi juga sudah sampaikan dari BMK ya, disampaikan nanti kita akan menzonisasi. Dan juga kemarin saya waktu keliling ada rumah-rumah yang tidak bisa dibangun di situ lagi karena sangat berbahaya. Tentunya kami nanti mohon advice dari beliau-beliau ini, di mana sih tempat yang aman, sehingga ke depan masyarakat juga nyaman dan aman. Oke, kendala terakhir kendala di hari ketiga ini Pak seperti apa Pak? Kendalanya informasi dari warga masyarakat yang belum menerima bantuan, ini kami masih bingung ya. Sehingga tadi kita kumpulkan kepala desa, ayo informasi, sehingga hari ini kita sisir semua. Jangan sampai ada hari ini warga masyarakat yang kelaparan. Jangan sampai ada warga masyarakat yang belum menerima bantuan. Semuanya informasi yang kita butuhkan. Tim kita, relawan kita sudah banyak. Dan juga bahan bantuan dari mana-mana sudah banyak. Termasuk dari marinir sudah banyak. Kita tinggal distribusi sekarang. Pak, bagaimana dengan korban-korban yang ada di tenda pengungsian? Bagaimana bantuan yang akan diberikan dengan pemerintah dan juga bagaimana mereka tetap bisa? Ya, tentunya saya harapkan datanglah ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit ya, dan juga kalau nggak datang ke rumah sakit, informasikan kepada relawan-relawan yang ada di daerah. Kita ada tim kesehatan yang ada di puskesmas. Informasikan. Bahkan kemarin juga orang hamil ya di Cariu ada dilayani juga. Sehingga informasi yang diperlukan gitu ya. Dan tenaga kesehatan kita sudah cukup, sudah banyak. Tinggal informasi. Pak, hingga saat ini masih banyak pengungsi yang berada di tenda pengungsian yang dibangun secara mandiri Pak, dan bukan tenda yang dibangun pemerintah. Bagaimana supaya mereka bisa mendapatkan bantuan-bantuan? Makanya hari ini kita tuntaskan. Jangan ada lagi warga yang membangun rumah, membangun tenda ala kadarnya. Kita masih ada. Yang penting tadi saya sampaikan, informasikan ke kita di mana
tempatnya dan kita akan kejar terus. Sejauh ini apa saja informasi untuk tenda-tenda mandiri ini yang sudah didapatkan oleh pihak pemerintahan Jawa Barat? Cianjur. Cianjur. Ya, hasil evaluasi kemarin ya, memang saya pun dengan Pak Menko masih ada warga-warga yang membangun rumah tendanya, tenda darurat. Nah, sehingga saya tindak lanjutnya hari ini saya panggil tadi itu kepala desa supaya menginformasikan kita kirim hari ini gitu ya. Gitu ya. Informasi terkini sudah ada berapa Pak yang diketahui ada tenda mandiri ini dan yang akan disosialisasikan hari ini? Posko tuh. Di posko itu mah ada teknis ya. Dana tanggap darurat untuk dari APBD seperti apa Pak? Itu kan sudah disampaikan kemarin rapat jam 5 itu kan. Jangan diulang lagi ya. Dari Cianjur sendiri? Jangan diulang lagi, udah disampaikan kemarin. Jangan diulang ya. Pokoknya gini ya. Mengenai hal-hal yang belum yang sampaikan, jam 5 ditunggu di pendopo. Pak, terkait bangunan ini Pak, gimana Pak? Ketanggapan Bupati? Baik Maria, baru saja kita dengarkan keterangan dari Bupati Cianjur Herman Suherman. Dan selain kehadiran dari Bupati Cianjur ini, pagi tadi juga Menkes Budi Gunani Sadikin sempat hadir di RSUD Sayang untuk melakukan sidak. Begitu, dan terdapat beberapa poin-poin yang disampaikan, yaitu pertama adalah agar fokus dari RSUD Sayang ini adalah agar tetap memberikan perawatan yang optimal bagi para korban gempa. Kemudian juga tadi Menkes sempat menyidak ruang operasi dari RSUD Sayang dan memerintahkan agar rumah sakit ini tetap dapat beroperasi dan semakin layak untuk digunakan. Berikut kita dengarkan keterangan dari Menteri Kesehatan Budi Gunani Sadikin. Nggak, sebenarnya saya datang itu hanya mau lihat kesiapan seluruh rumah sakit. Tujuannya satu, untuk orang yang dirawat jangan sampai kalau bisa ada yang meninggal. Itu aja. Jadi saya minta ke teman-teman kesehatan fokusnya orang yang sakitnya berat jangan sampai meninggal, orang yang sakitnya ringan cepat sembuh. Konsentrasi ke sana. Nah, kita udah identifikasi orang yang sakitnya berat tadi kalau nggak salah ada 474. Yang berat-berat nggak mungkin bisa dirawat ini 140 udah dirujuk ke rumah sakit sekitar, ada yang ke Sukabumi, ada yang ke Bogor, ada yang ke Bandung. Jadi sisanya kan ada sekitar 474 kurang 140 kan, ada sekitar 334 lagi. Nah, itu yang saya mau lihat di mana mereka, kondisinya seperti apa, bisa dirawat apa enggak, fasilitasnya cukup apa enggak, dokternya ada apa enggak. Kalau saya lihat ya ada yang bisa kita lakukan sih. Dokter-dokter sekarang udah mulai berdatangan karena butuhnya kan ortopedi sama bedah. Itu timnya udah pada datang, ada yang dari Hasanuddin, ada yang dari RSAS, ada yang dari Cipto, ada yang dari tentara juga. Nah, sekarang saya tadi cek ruang operasinya. Ya di sini kan ada 7 ya kalau nggak salah. Bayangkara ada 1 tapi bisa 2 bed. Nah, kalau itu bisa 8 kamar gitu ya, bisa 10 sehari, bisa 80 per hari kan kita bisa operasi. Itu dalam 5 hari harusnya bisa clear up. Kan tadi saya lihat di sini masih banyak yang patah-patah yang harus dioperasi cepat. Itu aja sih tujuan. Demikian Maria yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, Syekha Al-Hadar, maksud kami Valeri, terima kasih untuk informasi Anda langsung dari RSUD Sayang. Tadi disampaikan pemirsa,